Namun menurut Hanafi 2010, perusahaan dapat dikatakan bangkrut apabila perusahaan itu kesulitan yang bersifat ringan atau likuiditas sampai dengan kesulitan keuangan yang lebih serius, yaitu solvability atau hutang lebih besar dibandingkan dengan aset. Menurut Fahmi 2011, likuiditas merupakan resiko yang dialami oleh perusahaan karena ketidakmampuannya dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Sedangkan menurut Gaston dan Kogellet 1997, kebangkrutan adalah suatu kegagalan yang terjadi dalam perusahaan apabila perusahaan tersebut mengalami pertama, kegagalan ekonomi, kedua, kegagalan keuangan. Yang pertama, keuangan ekonomi. Arti ekonomi bahwa pendapatan perusahaan tidak mampu lagi menutup biayanya, yang berarti bahwa tingkat biaya lebih kecil daripada biaya modal. Kedua, kegagalan keuangan. Kegagalan keuangan yaitu memiliki dua bentuk, yakni default teknis, yang terjadi bila suatu perusahaan gagal memenuhi salah satu atau lebih kondisi dalam hutangnya, seperti rasio lancar dengan hutang lancar yang ditetapkan. Kedua, technical insolvency, yang terjadi apabila perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban pada waktu yang telah ditentukan. Menurut Munawir 2010, kebangkrutan diawali dengan kesulitan keuangan finansial distress, yaitu keadaan di mana perusahaan tidak mampu membayar kewajiban pada saat jatuh tempo, yang menyebabkan perusahaan mengalami kebangkrutan. Manfaat informasi kebangkrutan. Menurut Hanafi dan Abdul Halim 2012, informasi kebangkrutan bisa bermanfaat bagi beberapa pihak seperti berikut. 1. Pemberi pinjaman seperti pihak bank. Informasi kebangkrutan bermanfaat untuk mengambil keputusan siapa yang akan diberi pinjaman dan kemudian bermanfaat untuk kebijakan memonitor pinjaman yang ada. Kedua, investor. Investor saham atau obligasi yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan tentunya akan sangat penting melihat adanya kebangkrutan atau tidaknya perusahaan yang menjual surat berharga tersebut. Ketiga, pihak pemerintah. Pada beberapa sektor usaha lembaga pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk mengawasi jalannya usaha tersebut. Misal sektor perkebunan, perbankan. Pemerintah juga mempunyai badan-badan usaha yang lain selalu diawasi. Lembaga pemerintah mempunyai kepentingan untuk melihat tanda-tanda kebangkrutan lebih awal supaya tindakan-tindakan yang perlu bisa dilakukan lebih awal. 4. Akuntan. Akuntan mempunyai kepentingan terhadap informasi kelangsungan. Kelima, manajemen. Kebangkrutan berarti munculnya biaya-biaya yang berkaitan dengan kebangkrutan, dan biaya ini cukup besar. Apabila manajemen bisa mendeteksi kebangkrutan ini lebih awal, maka tindakan-tindakan penghematan bisa dilakukan, misal dengan melakukan merger atau restrukturisasi keuangan sehingga biaya kebangkrutan bisa dihindari. Prediksi kebangkrutan. Menurut Adam dan Taufik 2001, dalam Gerdin, kebangkrutan dapat diprediksi jatuh sebelum persahaman mengalami kebangkrutan. Oleh sebab itu, kebangkrutan tidak dapat diprediksi dengan waktu yang singkat. Namun, waktu yang digunakan biasanya 2-5 tahun sebagai batas toleransi penurunan kinerja untuk mendeteksi kemungkinan kebangkrutan perusahaan. 5. Financial distress. Menurut Platt dan Platt dalam
2011, financial distress diberikan sebagai tahap penurunan kondisi keuangan yang terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan atau likuidasi. Berikut ini akan diuraikan 4 metode kebangkrutan yang akan dijelaskan. 1. Metode Altman-J-Score. Menurut Hanafi dan Halim 2009, Edvin Altman menerapkan multiple reference analysis untuk pertama kalinya pada tahun 1968. Analisis ini dilakukan Altman dengan mengidentifikasikan rasio-rasio keuangan yang menghasilkan model yang dapat memprediksi perusahaan yang memiliki keuntungan financial distress. Kedua, metode Spring-Score. Ketiga, metode Zimzowski X-Score. Menurut Perhatini dan Sari 2013, metode prediksi yang dihasilkan oleh pada tahun 1983 merupakan riset selama 20 tahun. 4. Metode Grover-Gekos. Metode Grover merupakan metode yang diciptakan dengan mendesain dan menilai ulang terhadap metode Altman-J-Score. Jeffrey S. Grover menggunakan sampel sesuai dengan metode Altman-J-Score pada tahun 1968 dengan memerintah 13 rasio keuangan baru. Dari metode di atas dapat kita simpulkan bahwa metode kebangkrutan adalah setiap metode kebangkrutan memberikan hasil prediksi perusahaan yang saling berbeda. Hal ini dikarenakan setiap metode kebangkrutan memiliki variabel perhitungan rasio keuangan dan nilai cut-off skor yang berbeda. Jika prediksi menyatakan bangkrut, maka sudah pasti perusahaan tersebut mengalami kondisi aktual financial distress. Namun, jika prediksi menyatakan tidak bangkrut, maka kondisi aktualnya perusahaan berada dalam kondisi keuangan yang sehat. Financial distress merupakan kondisi kesulitan keuangan yang dimana jika perusahaan mengalami financial distress, maka perusahaan masuk ke dalam tahap awal kebangkrutan. Dan jika kondisi aktual perusahaan mengalami keuangan sehat non-financial distress, maka perusahaan tersebut tidak akan mengalami kebangkrutan. Untuk persoalan financial distress, secara kajian umum ada 4 kategori penggolongan, yaitu: pertama, financial distress kategori A atau sangat tinggi dan benar-benar membahayakan. Kategori ini memungkinkan perusahaan dinyatakan untuk berada di posisi bangkrut atau failit. Kedua, financial distress kategori B yang masuk dalam kategori tinggi dan dianggap bahaya. Ketiga, financial distress kategori C yang masuk dalam kategori sedang. Kategori ini dianggap perusahaan yang masih mampu atau bisa menyelamatkan diri dengan tindakan tambahan dana yang bersumber dari internal dan eksternal. Keempat, financial distress kategori D atau rendah. Pada kategori ini perusahaan dianggap hanya mengalami fluktuasi finansial temporer yang disebabkan oleh berbagai kondisi eksternal dan internal, termasuk lahirnya atau dilaksanakannya keputusan yang kurang tepat. Kategori ini bersifat jangka pendek sehingga kondisi ini bisa cepat diatasi. Penyebab dalam terjadinya financial distress sebagai berikut. Pertama, neoclassical model. Financial distress terjadi ketika alokasi sumber daya tidak tepat mengestimasi, kesulitan dilakukan dengan data dan laporan laba rugi. 2. Financial model. Financial distress ditandai dengan adanya struktur keuangan yang salah dan menyebabkan batasan likuidasi. Hal ini berarti bahwa walaupun perusahaan dapat bertahan hidup dalam jangka waktu panjang, namun perusahaan tersebut harus bangkrut juga dalam jangka waktu pendek. Corporate governance model. Mungkin hanya ini presentasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.